Sebuah gebrakan besar terjadi di Pelatnas PBSI, di mana pasangan baru Fajar Fikri secara tak terduga meledak dengan gelar juara. Sementara Rian Ardianto memulai eksperimen mengejutkan bersama Yeremia. Halo para pecinta bulu tangkis, kabar mengejutkan datang dari Pelatnas PBSI yang baru saja mengumumkan formasi baru di sektor ganda putra Indonesia. Sebuah eksperimen besar tengah berjalan dan hasilnya benar-benar di luar dugaan. Benar sekali. Pasangan yang baru seumur jagung, Fajar Alfian dan Muhammad Shohibul Fikri, secara tak terduga berhasil merebut gelar juara di ajang super bergengsi China Open 2025. Kemenangan ini bukan hanya sekedar gelar, tapi juga sebuah pernyataan bahwa mereka siap menggebrak panggung dunia. Betul, Speaker 2, pelatih ganda putra Pelatnas PBSI, Antonius Budi Arianto, dibuat terpukau oleh performa mereka. Dalam 2 pekan beruntun, Fajar dan Fikri menunjukkan grafik yang luar biasa. Mereka berhasil menembus perempat final di Japan Open dan puncaknya menjadi kampiun di Tiongkok setelah menaklukkan pasangan Malaysia dalam laga straight game yang dominan. Momentum ini benar-benar dimanfaatkan dengan baik. Meskipun di Japan Open mereka harus mengakui keunggulan Goh Servei dan Nur Izzuddin dari Malaysia dalam pertarungan 3 set yang sangat ketat dengan skor 13-21, 21-17, dan 20-22, mereka tidak larut dalam kekecewaan. Justru, kekalahan itu menjadi bahan bakar untuk tampil lebih ganas di China Open. Dan hasilnya, mereka membuktikan kualitasnya dengan kemenangan meyakinkan di final China Open, 21-15 dan 21-14. Kemenangan ini seolah menjadi jawaban atas segala keraguan yang ada. Coach Antonius bahkan menyebut penampilan mereka sebagai momentum yang sangat penting dan ingin melihat konsistensi mereka di level atas. Tidak berhenti di situ. Kejutan lainnya datang dari Muhammad Rian Ardianto. Setelah berpisah dengan Fajar, Rian kini akan memulai petualangan baru bersama Yeremia Erik Yoce Yakob Rambitan. Duet ini juga akan langsung diuji dalam 2 turnamen besar, China Masters Super 750 dan Korea Open Super 500. Ini adalah bagian dari proyek eksplorasi besar-besaran yang dirancang PBSI untuk menemukan komposisi paling ideal menuju kompetisi elit dunia. Coach Antonius bahkan memberikan sinyal bahwa eksperimen ini tidak akan berhenti di sini. Masih ada nama Rahmat yang juga siap untuk dicoba dalam berbagai kombinasi. Proyek uji coba ini akan berlangsung hingga akhir tahun 2025. Setiap kombinasi akan dievaluasi secara menyeluruh untuk menentukan siapa yang layak menjadi pasangan permanen di musim kompetisi 2026. Ini seperti sebuah audisi besar untuk para pahlawan bulu tangkis kita. Tentu saja, jika Fajar dan Fikri mampu menjaga tren positif mereka dan terus menunjukkan performa yang konsisten, peluang mereka untuk dipatenkan sebagai pasangan utama akan terbuka sangat lebar. Hal yang sama juga berlaku untuk duet-duet lainnya yang berhasil menunjukkan progres signifikan. Jadi, para badminton lovers, kita akan menjadi saksi dari lahirnya kekuatan-kekuatan baru di ganda putra Indonesia. Siapakah yang akan bersinar dan menjadi andalan kita di masa depan? Akankah Fajar dan Fikri menjadi the next minions? Atau justru Rian dan Yeremia yang akan menciptakan kejutan? Kita nantikan saja aksi mereka di lapangan. Yang pasti persaingan di internal Pelatnas PBSI semakin memanas dan ini adalah sinyal yang sangat positif bagi bulu tangkis Indonesia. Mari kita dukung terus perjuangan para atlet kita. PBSI membuat gebrakan paling nekat tahun ini dengan merombak total pasangan ganda putri jelang Hong Kong Open. Halo para pecinta bulu tangkis Indonesia, berita besar datang dari Pemusatan Latihan Nasional PBSI di Cipayung. Sebuah keputusan yang bisa mengubah peta kekuatan bulu tangkis dunia atau justru menjadi bumerang yang menyakitkan. Siapkah kalian untuk kejutan terbesar tahun ini? Benar sekali. Ini bukan sekedar rumor atau wacana, tetapi sebuah langkah konkret yang sudah final.
Menjelang Hong Kong Open 2025, PBSI secara resmi mengumumkan perombakan total di sektor ganda putri. Ini adalah sebuah pertarungan besar, sebuah perjudian yang berani mengingat turnamen Super 500 ini tinggal menghitung hari. Tepat sekali, sebanyak 14 wakil Indonesia akan berlaga di Hong Kong Coliseum. Tetapi sorotan utama tertuju pada wajah-wajah baru di ganda putri. 3 pasangan hasil bongkar pasang siap melakukan debut mereka. Ada Amalia Cahaya Pratiwi yang kini berpasangan dengan Lani Triamayasari, lalu Febriana Dwi Pujikusuma akan bertandem dengan Meilisa Trias Puspitasari, terakhir Rachel Alessia Rose dipasangkan dengan Feby Setianingrum. Perubahan ini sangat drastis. Sebelumnya, kita tahu Amalia adalah partner Febriana, Lani bersama Siti Fadia, Meilisa dengan Rachel, dan Feby bersama sang senior Apriani Rahayu. Komposisi ini benar-benar diacak ulang dari atas sampai bawah. PBSI menilai performa ganda putri kita stagnan dan butuh sebuah gebrakan untuk kembali bersaing di level tertinggi. Dan yang paling mengejutkan, Siti Fadia Silva Ramadanti kembali dipasangkan dengan Apriani Rahayu. Pasangan peraih medali perak Olimpiade ini reuni. Namun ada satu hal yang membuat kita semua menahan napas. Mereka harus memulai perjuangan di Hong Kong Open dari babak kualifikasi. Sebuah ironi yang menunjukkan betapa seriusnya PBSI dalam melakukan evaluasi. Ini adalah sebuah pesan kuat. Tidak ada pemain yang berada di zona nyaman. Apriani dan Fadia, meskipun punya nama besar, harus membuktikan bahwa mereka masih layak menjadi yang terbaik dengan merangkak dari bawah. Ini menambah drama dan tekanan tersendiri bagi mereka di turnamen nanti. Semua mata akan tertuju pada setiap pukulan dan langkah mereka di lapangan. Tak hanya ganda putri, sektor ganda putra juga tak luput dari perubahan. Meskipun pasangan baru ganda putra tidak akan tampil di Hong Kong, keputusannya sudah diambil. Ganda putra andalan kita, Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto, dipastikan berpisah setelah kejuaraan dunia BWF 2025. Keikutsertaan mereka di Hong Kong Open pun dibatalkan. Betul, Fajar Alfian akan kembali berpasangan dengan Muhammad Shohibul Fikri. Kita ingat, pasangan ini pernah membuat gebrakan dengan menjuarai China Open 2025. Sementara itu, Muhammad Rian Ardianto akan berduet dengan Yeremia Erik Yoce Rambitan. Duet baru yang sangat menjanjikan dijadwalkan akan debut di China Masters dan Korea Open mendatang. Jadi di Hong Kong Open nanti, tumpuan ganda putra ada pada Sabar Karyaman Gutama bersama Mohreza Pahlevi Isfahani serta pasangan muda Bagas Maulana dan Leo Roli Karnando. Di tunggal putra, ada Anthony Sinisuka Ginting dan bintang baru kita, Alwi Farhan, yang baru saja menjuarai Macau Open. Mohzaki Ubaidillah juga akan berjuang dari kualifikasi. Sektor ganda campuran juga mengirimkan kekuatan penuh. Ada 5 pasangan, termasuk Jafar Hidayatullah dan Felicia Pasaribu, Rehan Naufal dan Gloria Wijaya, serta Rino Frivaldi dan Pita Haningtyas Mentari. Ini adalah skuad yang gemuk dan penuh potensi, tetapi juga penuh dengan tanda tanya besar. Hong Kong Open 2025 bukan lagi sekedar turnamen biasa. Ini adalah laboratorium strategi baru PBSI. Sebuah panggung pertaruhan di mana para pahlawan bulu tangkis kita harus beradaptasi dengan cepat, menemukan kembali chemistry, dan membuktikan bahwa keputusan berani ini adalah langkah yang tepat. Akankah formasi baru ganda putri ini langsung tancap gas dan mencetak prestasi? Ataukah mereka butuh waktu lebih lama untuk menjadi solid? Apapun hasilnya nanti, kita harus memberikan dukungan penuh. Ini adalah awal dari sebuah babak baru yang penuh risiko, tetapi juga penuh harapan untuk kejayaan bulu tangkis Indonesia. Mari kita kawal bersama perjuangan mereka. Di tengah euforia kemenangan, terungkap alasan mengejutkan mengapa Alwi Farhan dan duet sensasional Fajar Fikri terpaksa absen dari kejuaraan dunia, terjegal oleh aturan ketat BWF. Halo para pecinta bulu tangkis, selamat datang kembali di channel kami. Kabar gembira datang bertubi-tubi bagi bulu tangkis Indonesia.
Setelah sempat mengalami masa paceklik, pahlawan-pahlawan kita kembali berjaya dan membawa pulang gelar juara. Namun, di tengah euforia kemenangan ini, ada sebuah kabar yang cukup mengganjal. Benar sekali. Dua jagoan kita yang baru saja tampil gemilang justru harus menghadapi kenyataan pahit. Mereka tidak akan bisa tampil di panggung terbesar tahun ini, Kejuaraan Dunia 2025. Siapakah mereka dan apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita kupas tuntas dalam video kali ini. Pertama, mari kita rayakan dulu kemenangan luar biasa dari tunggal putra kita, Alwi Farhan. Pada hari Minggu 3 Agustus 2025, Alwi berhasil pecah telur dan meraih gelar Super 300 pertamanya di Macau Open. Ia tampil dominan dan menghancurkan wakil Malaysia, Justin Hoch, dengan skor telak 21-15 dan 21-5. Sebuah prestasi yang sangat membanggakan. Tidak hanya Alwi, sensasi juga datang dari sektor ganda putra. Pasangan baru yang sangat fenomenal, Fajar Alfian dan Muhammad Shohibul Fikri, berhasil mengguncang China Open Super 1000. Duet dua juara All England ini tampil tanpa celah, selalu menang 2 game langsung, bahkan menumbangkan pasangan peringkat 1 dan 2 dunia dalam perjalanan mereka menuju podium juara. Benar-benar luar biasa. Namun disinilah letak ironinya. Meskipun Alwi Farhan dan duet Fajar Fikri sedang dalam performa terbaik mereka, nama mereka justru tidak tercantum dalam daftar wakil Indonesia untuk Kejuaraan Dunia 2025 di Paris yang akan digelar pada 25 hingga 31 Agustus mendatang. Sebuah pertanyaan besar pun muncul. Mengapa? Jawabannya terletak pada regulasi ketat dari Federasi Bulu Tangkis Dunia atau BWF. Kejuaraan dunia bukanlah turnamen terbuka, di mana semua pemain bisa mendaftar. Sistemnya adalah undangan, dan undangan tersebut didasarkan pada peringkat dunia para pemain pada tanggal yang telah ditentukan, yaitu hari Selasa terakhir di bulan April. Untuk Kejuaraan Dunia 2025, tanggal penentuan peringkat jatuh pada 29 April lalu. Pada saat itu, duet Fajar Fikri bahkan belum melakukan debut mereka di turnamen internasional. Debut mereka baru terjadi di Japan Open pada bulan Juli. Jadi, secara otomatis mereka tidak memiliki peringkat sebagai pasangan dan tidak bisa diundang. Nasib serupa juga dialami oleh Alwi Farhan. Pada tanggal 29 April, peringkat Alwi masih berada di posisi 33 dunia. Untuk bisa lolos otomatis ke kejuaraan dunia, seorang pemain tunggal putra harus menembus peringkat 24 besar dunia. Alhasil, Alwi harus puas hanya masuk dalam daftar tunggu atau cadangan. Jadi, bukan karena PBSI tidak mau mengirimkan mereka, tetapi karena terhalang oleh aturan BWF yang sudah ditetapkan jauh-jauh hari. Ini menunjukkan betapa krusialnya menjaga konsistensi peringkat sepanjang tahun untuk bisa tampil di turnamen-turnamen besar seperti Kejuaraan Dunia. Di Kejuaraan Dunia nanti, Indonesia akan diwakili oleh Jonathan Christie dan Anthony Sinisuka Ginting di tunggal putra. Sementara di ganda putra ada 3 pasangan, yaitu Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto, Sabar Karyaman Gutama Mohreza Pahlevi Isfahani, dan Leo Roli Karnando dan Bagas Maulana. Kita tentu berharap paceklik gelar juara dunia sejak tahun 2019 bisa berakhir tahun ini. Dalam 2 edisi terakhir, kita selalu nyaris menjadi juara. Muhammad Ahsan Hendra Setiawan menjadi runner-up di tahun 2022, dan Apriani Rahayu Siti Fadia Silva Ramadanti juga meraih perak di tahun 2023. Dengan atmosfer positif yang kembali menyelimuti bulu tangkis Indonesia, mari kita berikan dukungan penuh kepada para pejuang kita yang akan berlaga di Paris. Dan untuk Alwi Farhan serta duet Fajar Fikri, jangan berkecil hati. Perjalanan kalian masih panjang, dan kesempatan untuk menjadi juara dunia di tahun depan masih terbuka lebar. Teruslah berprestasi dan buat kami bangga.